Bagaimana sih Tuhan menyucikan kita? Kita belajar dahulu dari definisi. Apa sih definisinya penyucian atau kesucian? Suci itu artinya terpisah dari dosa, terpisah dari komunitas dosa. Kita suci, dipisahkan oleh Allah. Kita diberikan Tuhan 3 step, 3 tahap. Ya. Penyucian kita secara final atau perfect sanctification. Jadi sudah dipindahkan posisinya yang pertama. Yang kedua, kita diminta Tuhan untuk berjuang, hidup semakin berkenan, semakin setia, terus bangkit, nggak boleh tenggelam dalam dosa. Yang ketiga adalah perfected sanctification, yaitu di mana kita sudah selesai waktu diangkat sama Tuhan, atau waktu kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga bagi yang sudah meninggal, kita disempurnakan. Sehingga kita layak masuk sorga. Karena sesungguhnya kesucian yang kita usahakan ini nggak akan pernah sempurna. Ya kan? Nggak akan pernah sempurna kebaikan kita. Tapi Tuhan minta kita berusaha. Kenapa? Itu bukti kita ini sudah terima keselamatan. Itu bukti kita mengasihi Allah. Maka kita berusaha. Oh, yang dulu marahan jadi sabar. Ya. Oh, yang dulu suka mabuk bertobat. Ya, dari mabuk anggur jadi sungguh-sungguh penuh Roh Kudus. Ya. Oh, dari dulu yang biasanya suka narkoba, kecenderungannya kecanduan. Oh, bertobat. Jadi sangat rindu sama Allah. Rasanya nggak bisa hidup tanpa Allah. Gitu ya. Oh, bertobat. Wah, dari dosa-dosa, pembohong, mungkin yang biasa bohong, belajar jujur, ambil resiko yang benar. Oh, dulu yang suka selingkuh, oh bertobat. Harus diusahakan ya. Ini bagian kita, Tuhan minta. Nah, tapi kan nggak bisa untuk sempurna. Terakhir, tahap yang ketiga bagian Allah. Jadi ada bagian Allah, pertama kekudusan posisi ya. Yang kedua, bagian kita berusaha progresif. Yang ketiga, bagian Allah kembali untuk menyucikan sempurna. Perfected sanctification. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Kita disempurnakan, kita jadi warga kerajaan Allah. Nah, jadi 3 posisi, 3 tahap dari penyucian. Hari ini kita bahas konsep penyucian ya, sanctification. 1, kita sudah dipindahkan posisi, disucikan secara posisi. Maka itu Rasul Paulus selalu berkata dalam pembukaan suratnya, hai orang-orang kudus yang ada di Korintus, hai orang-orang kudus yang ada di Efesus. Padahal mereka masih ada problem, masih ada dosa. Tapi posisinya sebagai orang kudus sudah disucikan posisinya. Yang kedua, Tuhan minta kita progressive sanctification. 1 Petrus 1 ayat 16. Ayo terus berjuang sampai Tuhan dapati kita ini benar-benar suci. Kita ini pengen hidup kudus. Ya, kita ini pengen hidup dalam kebenaran. Mungkin lewat proses teguran, ya, 1 Petrus 1 ayat 7 ya, ditegur. Ya. Mungkin lewat proses kita semakin tahu, oh ternyata ini dosa gitu ya. Mungkin ada yang nggak kenal dosa, lama belajar firman, oh ternyata itu dosa. Ya. Oh ternyata malas itu dosa. Banyak orang merasa malas itu biasa. Wah malas saja kok. Nah, ya. Ternyata malas itu dosa karena Tuhan ingin kita mengerjakan potensi-potensi kita. Maka itu hamba 1 tahun tadi disebut hamba yang jahat dan malas. Mungkin kita berkata sebuah kata yang bukan kata-kata kotor kata orang umum, tapi kita mengucapkan kata sia-sia. Oh kelihatannya ini nggak dosa, tapi ternyata kita berkata jangan ucapkan kata yang sia-sia, yang kosong, yang nggak ada maknanya. Oh itu dosa, iya. Mungkin lewat peneguran, lewat pengetahuan, ya, kita semakin bertumbuh, ya. Dapat karunia lagi, pengertian, semakin menguasai diri, dapat 2 roh. Itu usaha kita. Dan yang terakhir, perfected sanctification.
Tuhan menyempurnakan. Waktu kita diangkat ke sorga, pengangkatan. Atau bagi orang-orang yang meninggal, waktu akan masuk gerbang sorga. Kita disucikan final. 3 tahap penyucian.